viral di media sosial. Ramalan Nostradamus, Australia menyerang Indonesia. Dan yang menyedihkannya, Indonesia harus kalah dari Australia. Lantas, mengapa Australia sangat membenci Indonesia? Ini dia, Nalar Noise. Latar belakang pecah perang Indonesia versus Australia Part 2. Sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kalian mendengar part pertama di episode sebelum ini. Indonesia dan Australia sebenarnya mempunyai sejarah perseteruan yang panjang, di mana perseteruan ini sudah dimulai sejak awal-awal Indonesia merdeka. Di saat Indonesia ingin merebut Irian Jaya dari Belanda, Indonesia bertransformasi menjadi negara terkuat di belahan bumi selatan. Dan ini semua membuat beberapa negara adik kuasa dunia seperti USA dan sekutunya tidak nyaman, dan Australia menjadi satu-satunya basis sekutu untuk menumpuk kekuatan dan menjadikan Australia menjadi negara terkuat di belahan bumi selatan. Dan setelah itu, para perwira Australia selalu ditanamkan doktrin agar bisa membenci Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara yang akan menginvasi Australia pada suatu saat nanti. Ini membuat mental dan para perwira Australia tidak menyukai Indonesia. Ya, kita tahu di dalam dunia militer, sebuah doktrin dan juga mentalitas untuk bersaing terhadap beberapa negara membuat negara itu menjadi kuat. Seperti Israel di tengah kepungan Arab, para tentara-tentara Israel digembleng untuk mempersiapkan diri agar bisa bertahan dari serangan Arab. Begitu juga dengan beberapa negara-negara lainnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Australia terhadap para perwira negara mereka. Mereka menanamkan doktrin untuk membenci Indonesia dan menggambarkan Indonesia sebagai negara besar yang sedang tertidur, yang mungkin pada suatu saat nanti akan menginvasi mereka. Adanya pangkalan militer Amerika Serikat di Australia, lebih tepatnya di Darwin. Banyak yang sudah mengatakan kalau itu sebenarnya ditunjukkan terhadap Indonesia jika sewaktu-waktu Indonesia kembali menjadi negara kuat di belahan bumi selatan. Pangkalan ini sebenarnya banyak bertanggung jawab atas beberapa hal yang terjadi antara konflik Indonesia dan juga Australia. Mulai dari konflik di Timur Leste, penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia kelima yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga beberapa hal lainnya. Banyak yang tidak menyadari jika pangkalan militer Darwin bukan hanya sekedar pangkalan militer biasa, tapi juga merupakan pangkalan dari kekuatan cyber army Amerika Serikat di belahan bumi selatan. Ya, ini tidak hanya sampai di situ. Kita juga tahu, belakangan ini ada sebuah aliansi pertahanan baru yang didirikan oleh Australia yang bernama AUKUS. Australia, UK, dan juga USA. Aliansi ini juga akan melakukan kerjasama, yaitu memproduksi kapal selam bertenaga nuklir, di mana ini ditentang oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ya, walau AUKUS berdiri untuk mengatasi kekhawatiran blok barat terhadap tumbuhnya militer Cina di Pasifik, namun tidak menutup kemungkinan AUKUS juga dipersiapkan untuk melawan kebangkitan
Indonesia. Jika kita bicara soal politik dan media, tentunya terjadi pasang surut antara hubung Indonesia dan juga Australia. Namun, ada hal menarik yang terjadi pada awal tahun 2020 di saat pandemi belum menyerang. Beberapa media dari Australia seperti kebakaran jenggot di saat Indonesia mengalami pertumbuhan PDB yang meningkat. Beberapa media dari Australia sepertinya khawatir dan juga membanding-bandingkan negaranya, di mana perekonomian negara mereka sangat lesu dan sepi. Mereka juga mewanti-wanti akan kebangkitan dari Indonesia. Di dalam sejarahnya, Jakarta pernah mengalami pengancaman dari Australia akan dirudal oleh Australia, dan Jakarta pun sudah menyiapkan artileri anti rudal untuk mengatasi ancaman dari Australia. Kita masih bersyukur serangan itu tidak pernah terjadi. Lantas, setelah banyaknya polemik yang dilalui oleh hubungan Indonesia dan Australia tidak pernah berujung perang, kenapa pada tahun 2037 Australia melakukan serangan terhadap Indonesia? Di luar dari kebenaran ramalan dari Nostradamus tentang pada tahun 2037 Australia menyerang Indonesia, tentu tidak ada salahnya jika kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk mengatasi resiko terburuk jika terjadi perang. Lantas, seberapa siapkah kamu jika perang benar-benar terjadi?